Pak Kapit Ya. sudah sedikit memberi kode lagi gitu kan untuk P21 dan tahap 2-nya dari Roy Suryo CS Ya. nih Bang. Ini kalau kemarin-kemarin kan banyak bilang katanya sebentar lagi ini. Ini apakah memang udah kode keras banget dari Kapit kemarin gitu ya? Ya, bukan kode keras lagi ini. Ini kode keras kuadrat gitu. tinggalnya aja kok, tinggal katanya secara resmi mengumumkan. Kalau bicara SP2-nya sudah lama turun lah untuk bicara SP2 itu. Memang kan kalau kita bicara bulan Mei ini kan ya sangat inilah ya. Banyak sekali agak bulan-bulan dulu waktu 98 bulan-bulan reformasi kan, terjadi reformasi itu. Jadi apa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk saat ini untuk menunda itu juga suatu hal yang menurut saya juga wise ya, karena ada May Day gitu kan, terus ada peringatan reformasi, terus macam-macam ya. Jadi ada juga adalah hari raya Idul Adha ya. Tanggal berapa? 27 Mei kan? Ya. Memang itu satu tindakan yang wise lah untuk bisa menunda dulu. Bukan berarti tidak ada P21-nya ya, apalagi sudah ditegaskan oleh Kombes Budi sebagai Kabid Humas ya. Secara menurut saya sih itu terang benderang gitu yang dikatakan beliau itu. Jadi dan juga kan kita juga, apakah mereka tidak mengetahui bahwa ada P21? Saya rasa mereka sudah tahu ada P21 itu. Ya. Makanya kan kita lihat bagaimana langkah-langkah mereka ini kan luar biasa ya. Jadi segala unsur-unsur yang berhubungan dengan hukum ya mereka surati, mereka ingin audiensi dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau saya terangkan ya bahwa mereka memang ingin menghindari pengadilan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai alat bukti yang bisa di-challenge nanti di pengadilan. Ya. Melawan 700 sekian alat bukti ya dari pihak Pak Jokowi yang dalam hal ini akan diwakili oleh jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau dia mempunyai ya data yang cukup, ya alat bukti yang bisa dia challenge sebagai suatu kekuatan nanti argumentasinya di pengadilan, itu nggak sepanik atau separanoid seperti sekarang gitu. Ya, yang terakhir kan, ya mohon maaf ya kalau dalam quote unquote kan meminta dengan sangat memelas gitu menurut saya kepada DPR RI kan untuk diterima. Dia kan mau menggiring ini. Persoalan hukum sebetulnya ingin menggiring ke dalam posisi politik gitu. Segala cara kan dilakukan begitu. Tapi kalau saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Polda Metro Jaya, para penyidik yang begitu profesional melakukan tugas dan usahanya selama 1 tahun, ini nggak main-main untuk itu. Artinya semua kedua belah pihak itu diakomodir oleh Polda Metro Jaya. Bayangkan permintaan yang jelas-jelas lapor Bareskrim itu adalah yang terbaik di Asia. Yang dia kan tidak menerima hasilnya dan meminta untuk diulang dengan laboratorium forensik independen. Dan menunjuk sendiri kan harus ke UI, Angkatan Darat, harus ke BRIN, dan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi ketiga lembaga ini tidak mempunyai kapabilitas dan kapasitas ataupun alat-alatnya yang bisa menguji analog ijazah Pak Joko ini dari segi kertas, segi tinta, ya, dan sebagainya. Nah, artinya semuanya ini sudah terakomodir. Kemudian juga yang dikatakan saksi ahli mereka kan diulur-ulur terus nih saksi ahlinya gitu loh, nggak pernah gitu bilang ini terus pindah lagi minggu depan lagi, dan sepertinya memang pengen di-arrange ini bermain panjang gitu loh. Kalau misalnya pada saat itu cepat segera ya itu mungkin akan lebih cepat. Selain itu kan kalau kita lihat ada RJ, Restoratif Justice, yang dikedepankan ini kan juga posisi RJ itu, yaitu pasti juga
waktu, karena mengaca dengan RG-nya Rismon sampai SP3 itu hampir 2 bulan. Itu saja gitu RG-nya Rismon. Dan artinya kan memang butuh ketelitian ya, sehingga yang dikatakan semuanya sama di mata hukum itu bisa terakomodir keinginan-keinginan mereka itu. Tapi kalau kembali bahwa dia katakan, mereka katakan tidak ada P21, tidak ada P21. Nah, setiap awal pasti ada akhir. Tidak mungkin itu ngambang gitu. Karena ini bukan suatu perkara biasa. Karena ini perkara melibatkan adalah presiden ke-7. Dan ini sangat luar biasa karena pemimpin tertinggi, presiden ke-7 ini di-downgrade habis-habisan gitu loh. Ya, seperti gimana ya? Tidak mempunyai harkat martabatnya lagi sebagai pemimpin kita. Dan dia sangat sabar melayani itu. Ya. Jadi, dan ingat, selama ini kalau kita lihat Roy Suryo khususnya ya, itu 2020, Februari 2020 sudah melakukan hal ini. Gak bisa terbantahkan, karena apa? Dari Twitternya ada, walaupun dia sudah hapus Twitternya itu. Kemarin dengan di head to head, Ade Darmawan kan menyampaikan itu. Saya tahun 2025 kemarin di iNews saya sudah katakan itu juga. Saya membongkar hal yang sama gitu. Pada saat itu dia mengakui bahwa itu Twitter saya. Ketika Ade Darmawan di CNN itu dia tidak mengakui gitu. Ya. Artinya memang ini dialah yang pembohong. Mengatakan kita semua bohong, mengatakan Pak Jokowi adalah bohong, padahal dia pembohong itu. Ada jejak digital itu. Di iNews waktu itu sama saya bongkar, saya bilang kamu itu bohong karena sejak 2020 sudah melakukan hal itu. Yang selama ini dia katakan setelah ada Dian Sandi baru dia melakukan penelitian. Kan ada buktinya. Dan yang dikatakan skripsi itu 2020 udah ada tuh skripsinya. Bukan katakanlah baru yang dia infokan setelah menerima dari wakil rektor. Tapi kok ada kok di Twitternya dia tuh. Ya lembaran skripsi yang di ini. Ya inilah gue bilang, dia ingin bagaimana asumsi dia, bagaimana pemikiran dan narasi negatif dia ini bisa menarik atensi publik. Yang selama ini kalau kita lihat, katakanlah ketika ini muncul yang memang cukup juga mengagetkan dan juga membuat keterbelahan di publik gitu. Yang mendukung mereka juga banyak pada saat itu. Karena tidak ada suatu counter ya atau narasi-narasi yang membantah semua asumsi dan bukti-bukti mereka. Yang setelah kami muncul dan kita berjuang dan juga didukung oleh Kagama Bela UGM, ya akhirnya kan kita bisa mengimbangi dan juga bisa menelanjangi quote unquote. Dalam arti semua bukti-bukti yang mereka lakukan kita katakan adalah bukti-bukti yang tidak sebenarnya, bukti-bukti yang sahih untuk itu. Kan kita bisa challenge dari yang namanya ijazah misalnya, yang dikatakan 99,9% itu. Ternyata ijazah yang selama ini tidak ada watermark dikatakan mereka, tidak ada emboss, kan terbantahkan. Rismon mengadakan penelitian ulang, ya ternyata di situ ada watermarknya, ada embossnya. Kemudian ada Gatshak Adam itu yang sebagai security index, yang kemudian dikatakan oleh yang namanya si imam itu yang di pihak mereka itu mengatakan itulah adalah editing dari Rismon, sebetulnya tidak ada. Nah, tapi dia kemudian dia bilang ada watermarknya walaupun dia bilang itu adalah artefak. Nah itu kembali lagi kalau saya lihat, dia karena tidak melihat gitu loh ijazahnya itu. Nah, itu permasalahannya. Makanya kita bilang
tunggu saja di pengadilan. Padahal mereka ini sudah melihat 15 Desember 2025 dalam gelar perkara khusus. Gitu. Bang, Ya. dengan